Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baso Ahmad Amiruddin dari jurusan Manajemen Dakwah semester 2 dengan NIM 642122. Saya akan membawakan materi yang berjudul hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani hypo di bawah, tesis pendirian, pendapat yang ditegakkan, kepastian. Hipotesis atau hipotesa merupakan suatu pernyataan yang sifatnya sementara atau kesimpulannya sementara atau dugaan yang bersifat logis tentang suatu populasi. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Hipotesis juga berarti sebuah pernyataan atau proposisi yang menyatakan bahwa di antara sejumlah fakta ada hubungan tertentu. Proposisi inilah yang akan membentuk proses terbentuknya sebuah hipotesis di dalam penelitian. Salah satu di antaranya yaitu penelitian sosial. Hipotesis merupakan sebuah istilah ilmiah yang digunakan dalam rangka kegiatan ilmiah yang mengikuti kaidah-kaidah berpikir biasa, secara sadar, teliti, dan terarah. Ketika berpikir untuk sehari-hari, orang sering menyebut hipotesis sebagai sebuah anggapan, perkiraan, dugaan, dan sebagainya. Proses pembentukan hipotesis merupakan sebuah proses penalaran yang melalui tahap-tahap tertentu. Hal demikian juga terjadi dalam pembuatan hipotesis ilmiah, yang dilakukan dengan sadar, teliti, dan terarah. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebuah hipotesis merupakan satu tipe proposisi yang langsung dapat diuji. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang harus diuji. Pengujian itu bertujuan untuk membuktikan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Hipotesis berfungsi sebagai kerangka bagi peneliti, memberi arah kerja, dan mempermudah dalam penyusunan laporan penelitian. Atas dasar definisi ini dapat diartikan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya. Hipotesis penelitian adalah hipotesis kerja, hipotesis alternatif H atau H1, yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya atau relevan dengan masalah penelitian dan belum berdasarkan fakta serta dukungan data yang nyata di lapangan. Hipotesis merupakan elemen penting dalam penelitian kuantitatif. Terdapat 3 alasan utama yang mendukung pandangan ini. Di antaranya, yang pertama, hipotesis dapat dikatakan sebagai piranti kerja teori. Hipotesis ini dapat dilihat dari teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Misalnya, sebab dan akibat dari konflik dapat dijelaskan melalui teori mengenai konflik. Yang kedua, hipotesis dapat diuji dan ditunjukkan kemungkinan benar atau tidak benar atau difalsifikasi. Yang ketiga, hipotesis adalah alat yang besar dayanya untuk memajukan pengetahuan karena membuat ilmuwan dapat keluar dari dirinya sendiri. Artinya, hipotesis disusun dan diuji untuk menunjukkan benar atau salahnya dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat peneliti yang menyusun dan mengujinya. Hipotesis. Fungsi penting hipotesis di dalam penelitian yaitu untuk menguji teori, mendorong munculnya teori, menerangkan fenomena sosial, sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian, memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan. Ujian hipotesis dapat terbagi menjadi beberapa contoh dan berdasarkan jumlah sampelnya. Yang pertama, uji hipotesis sampel besar yang menggunakan jumlah sampel lebih dari 30. Yang kedua, uji hipotesis sampel yang menggunakan jumlah sampel kurang dari 30 berdasarkan jenis distribusi probabilitas. Uji hipotesis dengan distribusi Z menggunakan tabel normal standar. Uji hipotesis dengan distribusi T menggunakan tabel T-student. Uji hipotesis dengan distribusi chi-square menggunakan tabel 2. Uji hipotesis dengan distribusi F menggunakan tabel F-ratio. Lanjut dengan kriteria hipotesis yang baik. Dikembangkan dengan teori yang sudah ada, penjelasan logis atau hasil penelitian sebelumnya. Hipotesis menunjukkan maksudnya dengan jelas. Hipotesis dapat diuji. Hipotesis ini lebih baik dibanding hipotesis kompetisinya.
Terhadap hipotesis yang sudah dirumuskan, peneliti dapat bersikap dua hal: menerima keputusan seperti apa adanya seandainya hipotesis tidak terbukti pada akhir penelitian, dan mengganti hipotesis seandainya melihat tanda-tanda bahwa data yang terkumpul tidak mendukung terbuktinya hipotesis pada saat penelitian berlangsung. Untuk mengetahui kedudukan hipotesis antara lain, perlu diuji apakah ada data yang menunjuk hubungan antara variabel penyebab dan variabel akibat. Adakah data yang menunjukkan bahwa akibat yang ada memang ditimbulkan oleh penyebab itu? Adanya data yang menunjukkan bahwa tidak ada penyebab lain yang menimbulkan akibat tersebut. Borg dan Gale 1979 mengajukan adanya persyaratan untuk hipotesis sebagai berikut. 1. Hipotesis harus dirumuskan dengan singkat tetapi jelas. 2. Hipotesis harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel. 3. Hipotesis harus didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli atau hasil penelitian yang relevan. Penelitian yang sudah pasti membutuhkan hipotesis adalah penelitian kuantitatif. Sedangkan pada penelitian kuantitatif belum tentu memiliki hipotesis. Kalaupun ada adalah hipotesis kira-kira. Kegunaan lain dari hipotesis penelitian adalah penelitian memiliki hipotesis yang kuat merupakan petunjuk bahwa peneliti telah mempunyai cukup pengetahuan untuk melakukan penelitian tersebut, memberikan arah pada pengumpulan dan penafsiran data, memberi petunjuk tentang prosedur apa saja yang harus diikuti dan jenis data seperti apa yang harus dikumpulkan, memberikan kerangka dalam rangka melaporkan kesimpulan penelitian. Tahap-tahap untuk melakukan uji hipotesis antara lain menentukan hipotesis, menentukan nilai A dan B, menentukan metode statistik yang dipakai, menentukan kriteria penolakan atau penerimaan, membuat kesimpulan, dan itu saja. Prosedur uji hipotesis. Rangkaian prosedur yang disistematik dalam menguji dugaan penelitian terdiri dari 1. Merumuskan hipotesis penelitian yang bertujuan agar dapat dihitung statistik sampelnya, seperti rata-rata, proporsi, dan sebagainya. 2. Menentukan nilai A dan B yang akan digunakan. Nilai A disebut juga kesalahan tipe 1 atau derajat kemaknaan atau significance level. Yang ketiga, menentukan metode statistik yang digunakan, menentukan kriteria untuk menolak dan menerima hipotesis H0 sesuai dengan nilai A yang telah ditentukan pada prosedur nomor 2 tadi. 3. Membuat kesimpulan sesuai dengan hasil uji statistik. Seperti dijelaskan di tadi, uji hipotesis tidak bertujuan untuk membuktikan kebenaran hipotesis, namun hanya untuk memutuskan apakah hipotesis ditolak atau diterima. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.